debu yang ada di bawah. Pernah lihat? Pasti ada debu-debu di putaran anginnya atau di sungkupnya dari kipas anginnya tadi, tempat kipas angin. Kira-kira seperti itu harapannya tertahan oleh dinding-dinding dari cyclone tersebut, alat tersebut. Oke. Next, prinsip kerjanya seperti yang tadi disebutkan, ada aliran fluida, gas. Gas merupakan aliran fluida yang diinjeksikan melalui pipa input, jadi dari steknya, dari pusat emisinya, penghasilnya, itu dimasukkan ke dalam perangkat tersebut. Nah, cyclone dari ada sebagian batangnya merupakan silinder dan dia akan membentuk aliran gas untuk menciptakan vortex. Jadi dalam artian vortex itu adalah putaran tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian vortex itu seperti apa sih? Dia akan membentuk seperti ini. Mengaduk sesuatu ya di gelas. Jadi di gelas itu diputar gitu kan. Nah, diputar, kalau kalian aduk begini, apa yang terjadi? Terjadi seperti ini. Jadi mengerucut dia. Jadi kalau kalian perhatikan pada saat kalian mengaduk satu larutan di dalam gelas, diaduk, diputar, maka yang terbentuk di dalam gelas tadi ada bentuk seperti ini, kerucut. Putarannya, adukannya. Kenapa seperti itu? Nah, inilah yang dinamakan sebagai vortex. Vortex begini. Jadi posisi vortex adalah posisi yang teraduk seperti ini, ada pusaran di dalamnya. Jadi partikel-partikel tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bayangkan seperti kalian membayangkan sebuah puting beliung, ya, atau badai. Nah, jadi karena pusarannya besar, ya, maka yang partikel-partikel tadi terdorong ke arah luar. Jadi yang di tengah ini nanti akan bersih. Harapannya apa? Dia akan menempel pada dinding-dinding. Nah, dari benturan ke dinding ini, harapannya dia akan turun. Jadi gaya gravitasi menyebabkan ini akan meluruh turun ke bawah. Harapannya kira-kira seperti itu, gambarannya seperti itu di slide ketiga, keempat ya. Di slide keempat di situ ada gambarnya, gambar cyclone. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, prinsipnya kelihatan dari gambar, kelihatan, bisa dilihat dari gambarnya. Sudah di-share, Rani, ke teman-teman yang lain, mungkin bisa dilihat, bisa di-share. Sudah ya, saya gimana? share semua. Terima kasih, Ran. Baik. Jadi prinsipnya sederhana sekali. Cyclone adalah yang paling sederhana, bisa dikatakan cukup efisien, cukup efektif, hanya dengan mengandalkan putaran benturan dari udara tadi, jadi injeksi tadi. Ada tekanan sedikit untuk memutarkan udara. Kalau kita lihat pada aliran cyclone, ya, bisa dilihat aliran masuk bagaimana kelihatan di gambar tadi, silahkan dicermati. Jadi ada aliran masuk, kemudian ada perputaran tadi, terjadi vortex di dalam. Jadi ada inner air vortex tadi, dia membentuk begini, pusaran begini. Nah, pusaran tadi dia akan membentur dinding-dinding. Nah, kelihatan. Jadi kelihatan sekali di dinding-dinding itu partikel-partikel tadi akibat dari benturan dia akan meluruh ke bawah. Jadi di bawah ada hopper. Jadi semacam bak penampung, hopper memindahkan, memindah. Jadi pada alat-alat baik di backhouse, baik di
chamber, di settling chamber maupun di cyclone disediakan hopper atau penampung dari partikel-partikel yang sudah tersisihkan. Jadi kira-kira sesederhana itu, ya sesederhana itu. Hanya saja nanti diperhitungkan yang paling utama adalah materi yang digunakan untuk perangkat tersebut. Jadi harapannya digunakan adalah materi yang kuat dan tahan benturan tadi, meskipun materinya kecil, ya, tapi mungkin kalau di mekanika fluida, di Pak Yudi ya, mekanika fluida. Betul, mekanika fluida, Mas. Kalau Mekflu 1 itu ada 3 dosen, Bu, Pak Atman, Bu Ika, sama Pak Yudi. Kalau Mekflu 2 itu ada 2 dosen, itu Bu Ika sama Pak Atman. Oh, bukan sepenuhnya dipegang Pak Yudi lagi? Bukan, Bu. Karena biasanya sepenuhnya kalau dipegang Pak Yudi banyak yang nggak lulus. C aja udah bersyukur. Itu curhatan mahasiswa ya, gitu, ke saya ya. Bersyukur Bu, kami Bu, C aja sudah alhamdulillah Bu, sudah tinggalkan aja katanya gitu. Tapi alhamdulillah segala sesuatunya pasti bermanfaat ya. Nanti harapannya ke depannya itu sangat berguna, mekanika fluida itu masih berjenjang lagi. Kenapa dijadikan dasar untuk perencanaan air bersih, perencanaan air limbah, kemudian piping atau plumbing, ya, itu digunakan seperti itu. Di udara pun juga seperti itu. Jadi kita berbicara mengenai fluida, maka ada gaya gesek yang harus diperhatikan. Kalau kita berbicara mengenai gaya gesek, maka yang digunakan sebagai bahan dari cyclone ini atau perangkat-perangkat yang menggunakan maaf, yang sekiranya dia akan terjadi gaya gesek, maka dia butuhkan satu perangkat yang dengan berbahannya. Kenapa seperti itu? Gaya gesek akan lama-lama akan mengiritasi dari bahan tersebut. Oke, next lagi. Ya, jadi di sini bisa dilihat ada komponen-komponen umum dari cyclone, ya, bisa ternyata kok ada yang berubah. Berubah. Di tempat saya malah berubah. Gambarnya bisa diperbesar mungkin, nanti bisa dicek lagi, diperbesar. Jadi ada beberapa komponen yang ada yang umum ya, komponen-komponen umum pada cyclone. Bagian-bagian dari cyclone, silakan diperbesar gambarnya, bagaimana bentuknya. Itu ada overflow. Jadi slurry inlet, artinya yang dinamakan slurry adalah ketika dia ada injeksi dari air. Jadi dari emisi tadi dimasukkan ke dalam perangkat, dikatakan sebagai satu slurry ketika dia mengalami injeksi dari adanya air. Bisa tidak menggunakan air? Bisa. Jadi pada saat-saat tertentu dia bisa menggunakan air atau tidak menggunakan air. Harapannya air digunakan sebagai satu bahan koagulan. Oke. Kemudian gambarannya seperti itu. Ada pusaran, ada primary vortex, kemudian ada secondary vortex, kemudian dia akan ada airflow-nya, dia akan masuk ke atas. Jadi overflow-nya dia akan lewat atas. Sementara outlet tap-nya itu, penerima tadi, dia akan menuju ke
ke bawah menuju ke hoppernya. Jadi ada underflow-nya. Underflow digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai penahan dari atau penampung dari partikel-partikel yang akan masuk ke hopper. Jadi gambarannya seperti itu. Silakan dilihat vortex. Kalau saya boleh di-review lagi, kalau di apa? Di IPAL biasanya ada primary, secondary, tertiary, betul? Masih ingat? Betul, Bu. Jadi ya, gimana? Betul. Gimana, Ran? Betul, Bu. Yang ada primary, secondary, tertiary itu, Bu, di IPAL. Sudah diajarkan? Sudah. Di luar kepala ya itu ya. Preliminary, primary, secondary, tertiary, kemudian ultimate disposal atau sludge disposal atau sludge treatment. Nah, itu udah harus di luar kepala. Tapi seperti yang saya sampaikan, karena kita berbicara mengenai green engineering saat ini, dalam konteks bahwa sebisa mungkin kita untuk zero waste, maka harapannya seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa mengolah itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah yang baru. Contoh sekarang seperti ini. Ketika partikel-partikel ini bisa tersisihkan, maka apa yang akan dilakukan lagi? Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan lagi? Sudah, titik. Sampai seperti itu, sudah, titik. Gitu. Sama, mengolah air bersih, ada sludge-nya. Mengolah air limbah, ada sludge-nya, ada lumpurnya. Setelah itu, selesaikah? Yang penting sudah memenuhi baku mutu. Apakah itu kan selesai masalahnya? Enggak. Kenapa? Muncul masalah baru. Muncul masalah baru adalah apanya? Sludge-nya tadi diapakan? Sama dengan ini. Jadi, ini bisa dikatakan satu sludge, gitu, hasil dari slurry tadi. Ya. Ini bisa tertangkap, kemudian ada sludge-nya. Sludge ini diapakan? Apakah cukup ditampung di hopper, kemudian dibuang begitu saja? Itu sebabnya kita diajarkan yang namanya siklus. Kenapa dikatakan satu siklus? Karena materi di alam, apapun bentuknya, itu akan membentuk sebuah daur. Kalau di hidrologi kan sudah ada daur air, semacam itu kira-kira. Nah, ini pun sama. Yang terjadi adalah, yang dikhawatirkan adalah ketika partikel ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya, kemudian tidak ada pengolahan selanjutnya, maka yang terjadi adalah dia dibuang begitu saja. Sama juga dengan di logika saja. Air PDAM, pengolahan air PDAM, pada proses sedimentasi dia akan menghasilkan lumpur. Ya. Nah, lumpur adalah non-product output-nya. Sama. Pada penggunaan siklon, dia akan menghasilkan tumpukan debu atau partikel. Maka, apakah partikel ini mengandung sesuatu bahan atau tidak, itu bisa dicek lagi. Oh, ternyata ini ada muatannya. Sama. Contoh, di air bersih atau air limbah, kita menyisihkan, harapannya adalah air bersih. Sama, harapannya adalah udara yang bersih. Tapi ada non-product output-nya lagi. Non-product output-nya lagi ini berupa apa? Berupa sedimen tadi. Apakah sedimen ini mengandung sesuatu bahan yang kita buang begitu saja dia aman atau tidak? Kalau di pengolahan air bersih dan air limbah, ada yang sering kali diabaikan adalah penggunaan bahan koagulan. Kenapa? Al2SO4 misalnya, kita menggunakan Al2SO4. Maka apa? Yang terlepas Al dan SO-nya. Ya, betul? Nah,
nanti dia akan mengikat dari partikelnya. Jangan lupa, di partikel atau di endapan tadi, dia akan tumpukan dari material yang tadi itu mengandung bahan-bahan yang terikat di situ berupa bahan koagulannya tadi. Kalau di cyclone, yang digunakan hanya air bersih. Masalahnya, apakah si partikel ini mengandung muatan-muatan yang berbahaya? Jadi, dicek lagi hal itu. Sama juga dengan di PAL atau di PAM. Jadi, tidak serta-merta dengan, mungkin kalian sudah diajarkan dengan drying bed atau drying belt gitu ya. Jadi, ada proses emulsifier, ada proses drying gitu. Jadi, hal-hal tersebut diterapkan di slide-nya atau di edit sedimennya, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Setelah proses itu akan lagi panjang lagi ceritanya. Jadi selalu saya tekankan bahwa mengolah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Dia akan membuat siklus, dia akan membuat rantai yang baru. Maka yang diterapkan, konsep yang diterapkan, silakan ini bisa menjadi judul nanti ke depannya untuk yang persiapan mau skripsi. Jadi cobalah cari di perpustakaan ada buku yang namanya Green Engineering. Di situ lengkap, termasuk yang diajarkan oleh Pak Edi, mungkin ada Gaussian Method yang seperti itu. Di situ diceritakan bagaimana konsep dari teknik lingkungan, ya, bahkan teknik kimia pun dia sudah menerapkan konsep green engineering, di mana sebisa mungkin untuk kita meminimais dari limbah atau sampah. Harapannya akan seperti itu. Dan emisi pun iya, harapannya kita tidak lagi menggunakan hal-hal yang mengandung emisi berlebih. Contoh sekali, penggunaan bahan bakar seperti minyak tanah yang dikonversikan ke gas. Nah, hal tersebut diharapkan untuk mengurangi emisi. Kemudian batu bara dikonversikan ke gas. Batu bara dikonversikan ke listrik. Kemudian apalagi? Bensin ada tingkatannya, ada Pertalite, ada Pertamax gitu. Harapannya emisi yang dihasilkan juga akan lebih kecil. Next lagi. Tadi sudah melihat gambar-gambarnya mengenai bagian-bagian komponennya dari cyclone. Kemudian di sini ada yang namanya jenis-jenis cyclone. Yang pertama, cyclone, alat yang berfungsi memisahkan padatan dari padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap dari komponen. Jadi, cyclone untuk hydrocyclone itu tidak hanya padatan yang dipisahkan, tapi juga bisa gas. Kenapa sebagai bisa memisahkan gas? Karena tadi ada injeksi dari air. Jadi air digunakan sebagai satu bahan koagulan. Jadi mengikat gasnya. Bisa kalian bayangkan, jadi analoginya adalah seperti yang diceritakan Pak Edi sebelumnya, ada yang namanya hujan asam. Gitu. Ada yang terjadinya hujan asam. Biasanya kalau misalnya kalian hujan pertama, kata orang tua, hujan pertama jangan ditampung airnya. Gitu. Atau hujan pertama jangan mandi air hujan. Tunggu beberapa saat, baru kalian boleh mandi air hujan. Atau tunggu beberapa saat, kalian baru boleh menampung air hujan. Kenapa seperti itu? Boleh nanti dicoba di rumah. Jadi disediakan ember, satu ember, ya. Di rumah satu ember, kemudian coba kalian menampung hujan pertama. Tampung hujan pertama.
Maka yang kalian lihat adalah di ember itu untuk beberapa saat terjadi endapan-endapan. Jadi ada kotoran-kotoran di dasar dari ember. Kenapa seperti itu? Karena si air tadi, air hujan tadi, jadi banyaknya pencemar di dalam udara ambien atau di udara bebas, kemudian pada saat itu turun hujan. Jadi pada saat turun hujan, maka partikel-partikel yang tadi, gas-gas yang tadi, dia terikat oleh air hujan tadi. Air hujan. Jadi mungkin kalau misalnya kalian juga diajarkan di PAM, air baku, sumber air baku, air bersih. Ada 3. Yang pertama, air angkasa. Yang kedua, air permukaan. Yang ketiga, underground water. Betul? Itu di luar kepala. Harus di luar kepala itu. Yang pertama, air angkasa. Kenapa air angkasa? Kenapa air angkasa? Karena pada prinsipnya, pada proses siklus hidrologi, air ini mengalami filtrasi secara alamiah. Kenapa seperti itu? Mungkin kalian pernah nggak kalau di lab, kalian perhatikan bagaimana cara membuat aquades dengan prinsip destilasi. Air ini diuapkan, ya betul? Kemudian uap yang panas, uap air tadi didinginkan, kemudian diembunkan, kemudian didinginkan tadi, dia diembunkan tadi, akhirnya dia membentuk satu, dikumpulkan lagi, dia menjadi berupa air. Sama dengan air angkasa atau air hujan. Pada prinsipnya, air angkasa itu tidak mengandung muatan. Zero muatan. Jadi kalau di air bersih, kalian diajarkan ada tiga bahan baku air bersih, air angkasa, lengkap dengan kekurangan dan kelebihannya. Kalau di air angkasa pasti pure, atau dia nol material, atau kandungannya bisa 0. Kenapa seperti itu? Karena proses penjernihan air secara alamiah tadi. Di air hujan, dia akan mengikat. Nah, fungsinya adalah sebagai koagulan tadi. Maka bahan-bahan pencemar yang ada di udara, dia akan terluruhkan. Kalau di PAM, konsepnya ada PAH atau penampungan air hujan. Mungkin kalian bisa direview lagi. PAH ada penampungan air hujan. Air hujan pertama, kita menggunakan konsep metode atau konsep rain harvesting atau memanen air hujan. Air pertama harus dibuang, kemudian air berikutnya ditampung. Tapi jangan lupa air hujan, air yang saja. Jadi 0. Nah, pada prinsipnya, air yang digunakan untuk dalam proses hydrocyclone ini, fungsinya seperti air hujan. Jadi saya menjelaskan ada kaitannya bahwa pada hydrocyclone, maka air yang diinjeksikan, karena konsepnya adalah hydrocyclone, jadi wet, dia basah. Gitu. Jadi injeksi dari air tersebut diharapkan dia akan mengikat komponen-komponen atau partikel-partikel yang ada di udara yang tadi diinjeksikan ke dalam. Emisi udara tadi dimasukkan ke alat, kemudian terjerap oleh air, ada vortex, ada putaran, tadi ada inner vortex, ada primary, ada secondary, kemudian dia akan terbentuk dinding tadi yang seperti digambar di awal, dan dia akan terjerap dan dia akan turun ke bawah. Kemudian materi yang lebih berat dialirkan akan ke bawah. Iya, betul. Melalui jalur spiral tadi. Ada spiral yang dilihat tadi gambar sebelumnya. Kemudian yang materi yang lebih ringan diarahkan ke ruang penampung di bagian atas. Jadi dicek lagi nanti di slide kelima tadi bisa dilihat ada materi-materi yang tertahan di outlet top ada underflow ada. Jadi ada bagian-bagian memisahkan. Jadi kalau memang dia tidak
tidak semudah itu untuk meluruh, maka dia akan diberi ruangan untuk menampung di bagian atasnya. Oke. Jadi next, ada lagi keunggulan dari hydrocyclone, ya silakan dibaca. Ada keunggulannya, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah, betul, karena dia hanya mengandalkan gaya sentrifugal. Jadi pusaran tadi. Jadi alat tersebut ketika ada tekanan udara yang masuk, sama dengan kalian meniup, ya. Kasarannya seperti kalian meniup. Ketika kalian meniup, maka apa? Udara ini akan berputar, membentuk pusaran. Jadi lebih mudah, sederhana sekali. Jadi biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Ya, karena dia akan membentuk satu silinder tadi, dia membutuhkan alat itu. Tidak memerlukan sumber energi yang terpisah. Betul. Artinya kita cukup dengan menginjeksikan air atau bahkan tanpa air. Dia hanya memberi tekanan saja. Biaya perawatannya lebih murah, kemudian diterapkan dalam berbagai dunia industri. Ya, jadi cyclone adalah perangkat yang paling sering digunakan atau paling diminati, paling banyak digunakan di industri. Kemudian pemasangan cepat, ya karena alatnya sederhana tadi, jadi kemungkinan kesalahan dalam pemasangannya juga relatif kecil. Karena bagian-bagiannya juga tidak banyak komponennya. Seperti tadi dilihat, paling ada inletnya, ada outletnya, ada hoppernya, cuma seperti itu. Beda sekali ketika kita menggunakan backhouse, ya, kita menggunakan fabric filter. Pada saat dia full atau pada saat dia jenuh, ya, clutch-clutchnya tadi itu layer-layernya itu dia sudah jenuh, maka kita harus merefresh lagi clutch-nya atau clutch-nya atau layer-layernya tadi dengan cara apa? Dengan cara disemprotkan seperti di backwashing. Otomatis kita membutuhkan energi yang lebih, kemudian bisa dikatakan perawatannya lebih ribet karena layer-layer tadi atau clutch tadi, karena dia berupa bahan yang berpori, baik itu sintetis maupun organik, dia membutuhkan perawatan. Ya, kalau dibandingkan dengan backhouse yang kemarin kita bahas, membutuhkan perawatan, maka dia akan lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Jadi membutuhkan waktu dan biaya untuk membersihkan. Sementara kalau cyclone tidak, dia hanya mengecek untuk dinding-dinding apakah bahan ini mengalami korosi, mengalami iritasi akibat dari pusaran-pusaran tadi. Karena seperti yang kalian pelajari di mekanika fluida, satu aliran yang mengandung partikel, maka akan gaya geseknya jauh lebih besar. Ketika gaya geseknya semakin besar, maka benturan dari partikel tadi dia akan mengiritasi, menggesek atau dia membuat luka di dinding-dinding bahan tersebut. Next, lagi nggak banyak kalau yang cyclone, nanti masih bisa dipelajari yang lain. Ini ada yang namanya multi-cyclone. Jadi, next slide berikutnya ada yang namanya multi-cyclone. Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar, efisiensi tinggi, maka harus digunakan beberapa cyclone. Jadi kuncinya seperti itu. Sama dengan kalian penjernihan air, ya, di penjernihan air, konsep penjernihan air ada yang namanya dengan single filter atau multi filter. Nah lo, ingat lagi nggak? Coba diingat-ingat. Itu sudah harus di luar kepala ya. Kalau bagi kalian orang TL gitu, misal gitu, gimana ini
Ini ada air bersih nih. Ambil segelas kira-kira, kalian perhatikan, pakai gelas bening, kalian perhatikan. Oh, ini kekeruhan, ada kekeruhannya tinggi. Jangan lupa. Saya pernah tanya di satu sesi tanya jawab mahasiswa skripsi. Saya tanya, TDS atau TSS? Dia mengolah air bersih. TDS atau TSS? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau pengolahan air bersih, kualitas air bersih, TDS atau TSS? Ada yang bisa jawab? TSS, Bu. Nanti kamu tak suruh ngulang loh. Tak privat loh. Nanti saya suruh kamu ngulang loh. Saya private deh pokoknya. Sayangnya saya sudah tidak mengajar di beberapa kelas ya. Harapan saya mudah-mudahan semester ini bisa segera selesai proses mutasinya. Mungkin saya baru pertama kali ketemu kalian. Mungkin suatu hari bisa saya bergabung sebagai dosen dosen tamu, mudah-mudahan. Saya sudah 16 tahun di TL, baru ketemu ini kan, kalian kan. Pertama, saya tidak pernah mengajar di semester 1 dan 2. Saya hanya mengajar di semester 3 ke atas. Jadi kalau mahasiswa baru, nggak banyak yang kenal sama saya. Saya selalu mengajar di semester 3 ke atas. Di mata kuliah keahlian. Bukan di mata kuliah dasar. Nah, dalam setahun ini karena beberapa hal dan saya mulai fokus untuk mutasi, jadi saya sudah kurang berinteraksi walaupun sesekali masih ke Samarinda. Seperti kemarin Januari saya ke Samarinda, jadi masih ketemu dengan banyak orang, masih banyak yang harus diurus, dan ini mudah-mudahan saya semester ini masih bisa berbagi ilmu, karena biasanya saya megang beberapa mata kuliah, bisa 3-5 mata kuliah saya pegang di TL. Saat ini saya cuma pegang 1 mata kuliah, dan itu pun berbagi dengan Pak Edi. Harapannya mudah-mudahan kalian bisa menikmati berbagi ilmu dengan saya. Kalau misalnya ada kekurangan atau bagaimana, kalian masih bisa, kita sharing sama-sama. Jadi kalau bagi saya, seorang dosen itu hanya karena tahu duluan. Tapi mahasiswa bukan tidak lebih cerdas daripada dosen. Hanya saja dia harus mencari lebih dulu dari dosen. Dalam artian, dosen itu dengan kesibukannya sebanyak itu, dia kemungkinan tidak mengupgrade ilmunya. Tapi kalian ada kesempatan untuk setiap saat kalian pegang HP atau buka atau googling. Itulah yang saya bilang, nak, dosen itu tidak lebih cerdas daripada mahasiswanya loh. Hanya saja beliau tahu lebih dulu. Tapi kalian punya kesempatan untuk mencari tahu, mengupgrade diri dengan hal-hal yang baru yang ada di luar. Yang sekiranya bahkan dosen itu tidak tahu, Pak. Jadi kalau misalnya, Ibu kemarin ada seperti ini waktu saya ngajar di Sampang, Bu kemarin, jadi di Singapura itu ada seperti ini, Bu. Ada teknologi baru mengenai sampah. Saya persilakan untuk cerita di depan kelas.
Bagi saya, kenapa tidak? Saya belajar juga dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dari saya. Jadi, kalau misalnya nanti ada kekurangan dari saya, mohon disampaikan saja, diingatkan saja. Kita bukan saya ngajarin kalian, tidak. Konsepnya adalah pembelajaran. Jadi tinggalkan. Kalau misalnya saya ada salah, silakan diprotes. Karena dosen bukan maha benar ya bagi saya. Bisa juga keliru. Jadi misalnya saya menjelaskan seperti ini, kalau memang ada yang keliru, kalian boleh protes. Ibu seharusnya tidak seperti ini. Saya nggak akan marah kok, saya nggak akan potong nilai kalian kok, nggak usah takut. Malah saya senang, saya diajarin, saya dapat ilmu baru. Saya suka. Oke. Mengingatkan kembali, tadi hati-hati sekali. Cerita mengenai satu mahasiswa, biasanya saya paling tidak suka kalau kakak tingkat kalian selalu menyebutkan bahwa saya itu dosen yang killer pada zamannya, terutama pada sesi skripsi. Padahal enggak, saya suka bercanda orang. Cuma yang ditanyakan adalah hal-hal yang mereka tidak mampu untuk jawab. Biasanya karena panik, karena apa, akhirnya di dalam ruang sidang. Suka diledek sama Pak Edi, suka kadang di WA dulu. Kenapa? Hal-hal seperti tadilah yang saya tanyakan. TDS atau TSS? Itu hal yang sederhana tapi prinsip sekali. Saya harus tahu itu. Kenapa seperti itu? Nah, itu konsep dasar. Ketika ditanya, nah, jadi itu TDS atau TSS? Kalau kalian berbicara mengenai kualitas air bersih, maka yang kalian bicarakan adalah TDS, total dissolved solid. Ya, diingat baik-baik. Terus kalau kalian berbicara mengenai air limbah, maka parameter yang diterapkan atau yang digunakan dalam tes air limbah adalah TSS, bukan TDS. Sangat berbeda? Ya, sangat berbeda. Nanti cari tahu apa bedanya TDS dengan TSS. Karena saya pernah, maaf ya, jangan sampai kalian ketika ditanya TDS itu apa, kalian langsung menjawab total dissolved solid. No. Itu kepanjangannya. Sama dengan kalau saya tanya, BOD itu apa? BOD itu apa? BOD itu apa? Biological oxygen demand. Jadi kalau saya, wajarlah bagi saya kalau marah ketika kalian menjawab seperti itu. Karena apa? Kalian sudah mahasiswa. Ketika ditanya hal seperti itu, maka kalian jangan pernah menjawab kepanjangannya. Maka dijawab aja. BOD adalah, masih ada yang ingat BOD itu apa? Boleh tahu? Dengar satu aja. Siapa yang berani jawab? Giska mungkin? Atau Dian? Atau siapa? Silakan boleh jawab. Saya hanya sekedar mereview supaya kalian tidak salah arah. Ada yang bisa jawab? BOD itu apa? Harus di luar kepala ya? Yuk, siapa yang mau jawab? Nggak dimarahin, nggak diomelin. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa? Siapa ini? Reynaldi. Oke, silakan. BOD itu biologi oksigen demand. Analisis empiris untuk mengukur proses-proses biologis atau aktivitas organisme di dalam air. Jadi, kalau kalian dipertanyakan BOD itu apa sih? Jangan sesekali kalian menjawab biological oxygen demand. Tok. Ya, kenapa? Kalian harus bisa menjawab kebutuhan oksigen
yang digunakan untuk mendegradasi bahan organik dalam air. Jadi seperti itu sudah harus di luar kepala. Saya mohon sekali kalian sekarang sudah semester lanjut, sudah semakin paham. Harapannya ketika kalian dipertanyakan seperti itu, jangan dijawab seperti itu lagi. Sama dengan tadi, kuncinya adalah apa tadi? Ada, kalau ditanya TDS atau TSS untuk air bersih, maka di kualitas air bersih yang digunakan adalah TDS. Sementara di kualitas air limbah yang digunakan adalah TSS. Coba nanti kalian cek lagi, dibuka-buka lagi, silahkan dicek di baku mutu kualitas air bersih dan baku mutu kualitas air limbah. Kalian cek di situ, tidak ada yang namanya TDS di baku mutu air limbah. Pasti adanya TSS. Hal-hal tersebut sudah menjadi kunci, dipegang itu baik-baik. Oke. Ketika kalian berbicara seperti itu, tingkat kekeruhan TDS atau TSS merupakan satu parameter yang menunjukkan tingkat kekeruhan atau tingkat adanya partikel dalam satu fluida. Ketika kalian tahu itu, maka kita akan menentukan apakah equipment atau perangkat yang digunakan. Kita memilih filter terkait dengan multi-cyclen yang nantinya akan saya ceritakan. Filter yang digunakan ini ada yang kalian sebutkan bahwa ada mungkin sudah diajarkan, ada yang single filter atau satu filter, kemudian ada yang multi filter. Apakah hanya cukup dengan filter yang single, misalnya dengan pasir saja? Oh, ternyata tidak. Ternyata butuh filter yang lain. Kenapa? Karena ada gas ikutan, ada misalnya zat warna, kemudian, oh Bu, ternyata harus menggunakan multifilter. Multifilternya apa saja? Ada arang aktif, ada pasir, kemudian ada ijuk, kemudian ada krikul untuk menahan. Oke, sama dengan ketika kita memilih, apakah kita akan memilih apakah kita memilih hydrocyclen atau multicyclen? Kapan kita menggunakan hydrocyclen? Tunggal ketika emisi yang keluar, partikelnya itu tidak seberapa besar dan mampu diturunkan dengan hanya satu atau single cyclen. Kapan kita menggunakan multicyclen? Sama juga dengan kapan kita menggunakan multifilter? Ketika partikel ikutannya itu tidak sesederhana atau tidak sedikit, gitu, seperti kita menggunakan single filter. Multicyclen pun begitu. Nah, bagaimana caranya? Maka sama dengan kalau multi filter, dia akan dijadikan satu. Ada beberapa layer. Jadi pasir, ijuk, kemudian arang aktif, mungkin dikasih dikasih zeolit untuk pertukaran muatan. Ya. Kemudian kalau di multicyclen, ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar, kalau hanya single filter atau single cyclen atau hydrocyclen saja satu buah, dia tidak akan bisa efektif. Maka dia akan dipasang bersama membentuk satu multicyclen. Jadi ada beberapa cyclen dijejerkan, bisa dilihat di slide nomor 8. Ya. Maka outlet dari satu filter tadi, satu dari cyclen tadi, dia akan masuk ke inlet dari cyclen berikutnya. Itu yang dikatakan sebagai satu multicyclen. Jadi gambarannya jelas sekali di slide nomor 8. Kemudian keunggulan dan kerugiannya dari multicyclen. Efisiensinya itu mencapai 90-95%. Kerugiannya kalau terjadi penyumbatan, ya, maka dia akan berpengaruh pada
single cyclone berikut. Jadi kerugiannya seperti itu. Jadi ketika istilahnya seperti ada kemacetan, kemudian ada penyumbatan, maka semuanya proses harus dihentikan. Diceklah satu-satu. Jadi kerugiannya seperti itu. Akan lebih ribet dasarnya seperti itu. Oke, lagi next. Di situ terlihat ada grafik perbandingan tipe multi cyclone terhadap efisiensi dan ukuran partikel. Membentuk kurva seperti itu, bagaimana efisiensinya. Jadi yang terberat adalah pada saat cyclone pertama, itu pasti. Kenapa? Karena efisiensi yang pertama betul-betul dia full, artinya emisi yang pertama kali dialah yang terberat. Karena jumlah partikelnya jauh lebih besar. Maka berikutnya dia akan semakin ringan. Jadi sama dengan misalnya dengan kita menahan dengan saringan ya, dengan mesh. Gitu. Dengan mesh itu semakin ke belakang, meshnya semakin kecil, maka daya kerjanya pun, efisiensinya pun juga akan semakin besar. Saya seperti itu. Kenapa? Karena sudah tertahan. Makanya ada yang namanya screening. Kalau di air limbah, ada yang namanya screening. Seperti yang saya kemarin review, ada bar screen, ada wear mesh. Jadi kalian bedakan kapan menggunakan itu. Jadi ternyata masing-masing meshnya itu akan berbeda. Jadi pada saat itu, pada saat kita berbicara mengenai saringan atau penyaring atau filter, maka yang di awal dia akan menahan partikel jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berikut. Semakin ke belakang semakin kecil, maka efisiensinya juga akan semakin. Oke. Next, ada bentuk-bentuk cyclone, bisa dilihat. Next, lagi. Ada bentuk-bentuk cyclone. Oh, oke. Ini ya, berdasarkan bentuknya, cyclone dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya axial dan ada yang namanya tangential cyclone. Prinsip kerjanya sama. Bedanya pada axial flow, dia akan melalui bagian atas cyclone, kemudian dipaksa untuk bergerak membentuk sudut pada bagian atas. Jadi supaya dia membentuk vortex. Jadi seperti ini. Jadi dialirkan dengan posisi tertentu, dia akan memutar. Dia akan membentuk vortex. Kemudian pada tangential cyclone, materi tersebut atau fluida tadi itu masuk dari celah sisi yang berada pada posisi menyudut pada badan cyclone. Jadi, pada axial flow cyclone lebih banyak digunakan. Jadi tadi ada gambaran, tadi yang kita lihat di atas sebelumnya itu ada gambaran. Oke, next, next lagi ada bentuk-bentuk cyclone tadi. Nah, kita perhatikan di situ ada, kenapa dibilang primitive cyclone? Jadi yang pertama itu adalah primitive cyclone. Jadi dulu terciptanya seperti itu. Jadi mengalami metamorfosis, mengalami perubahan bentuk dengan harapan perubahan bentuk tadi semakin efisien dan efektif. Ya, cyclone dulu diciptakan seperti itu. Jadi ada yang namanya primitive cyclone. Jadi dia uniflow axial cyclone. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Kemudian kalau yang di samping sebelah kanan ada tangential cyclone, jadi udara yang masuk dengan udara yang keluar, kelihatan gambarannya. Tolong dicermati, silakan. Jadi jelas sekali ada bagaimana prosesnya axial cyclone, kemudian ada yang namanya tangential cyclone. Jadi kelihatan bedanya ya. Next lagi. Okay. Efisiensi cyclone tergantung pada satu ukuran partikel, kemudian ada lagi yang namanya diameter cyclone, kemudian ada yang namanya viskositas gas. Nanti kita berbicara lagi mengenai hukum Stokes. Kemudian ada temperatur gas buang, ya.
ada temperatur gas buang, dia akan berpengaruh terhadap sifat dari fluidanya. Jangan lupa, bisa jadi dalam kondisi panas dengan kondisi dingin, partikel tadi dia akan berbeda bentuknya. Kemudian ada densitas partikelnya. Semakin besar densitasnya, dia akan semakin besar pula efisiensi dari cyclone-nya. Kemudian ada dust loading-nya. Kemudian ada inlet velocity. Nah, silahkan kalian baca, kalian cermati. Jadi hal-hal tersebut yang mempengaruhi dari proses kinerja dari kinerja dari cyclone tersebut. Bagaimana si cyclone ini efektif dan efisien ketika dia dioperasikan. Ukuran partikel jelas sekali. Semakin besar dia partikelnya, dia akan lebih mudah sekali untuk jadi berbanding lurus dengan terminal settling velocity. Terminal settling velocity artinya kejadian pengendapan atau meluruhkan ke bagian pengendapnya. Jadi terpengaruh terhadap gaya gravitasi. Jadi makin besar massa jenisnya, dia akan lebih mudah untuk diluruhkan, lebih mudah untuk dipisahkan. Kira-kira seperti itu. Diameter cyclone berdasarkan gaya sentrifugal, dia diameter cyclone berbanding terbalik dengan gayanya. Semakin kecil diameternya, maka akan semakin besar efisiensi. Kenapa seperti itu? Tapi dengan catatan ada batasannya. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ketika kita meniupkan, mungkin kalian bisa membayangkan lagi waktu belajar mengenai fluida, ya. Posisi fluida yang masuk dalam pipa besar dengan posisi fluida yang masuk dalam pipa kecil. Yang masuk dalam pipa kecil, dia akan lebih tekanannya jauh lebih tinggi. Maka gayanya juga akan semakin besar. Bisa dibayangkan kira-kira seperti itu. Lagi ada hukum Stokes yang kemarin sudah kita bicarakan. Jadi ini kita berbicara mengenai viskositas atau kekentalan. Apabila bahan dipanaskan, hukum Stokes itu adalah apabila dipanaskan sebelum menjadi cair terlebih dahulu, terjadi viskos atau menjadi lunak. Dan dia dapat mengalir pelan-pelan. Hukum Stokes atau rumus ini nantinya digunakan sebagai pertimbangan dari efisiensi dari si cyclone untuk memisahkan partikel dari komponen udara. Kelas terakhir, ada kesimpulan? Tidak seribet nanti kita berbicara mengenai stripper dan scrubber, ya. Saya agak pusing nanti karena saya butuh untuk bagaimana menjelaskan perhitungan, memperhitungkan stripper dan scrubbernya nanti. Agak susah sekali karena biasanya kalau saya di dalam kelas, satu soal itu satu sesi menjelaskan tentang bagaimana cara membuat stripper atau bagaimana cara membuat scrubber. Jadi mudah-mudahan nanti bisa di apa ya? Kalau daring agak-agak susah untuk menjelaskan, mudah-mudahan nanti bisa saya permudah untuk menjelaskan. Jadi kalian juga butuh latihan-latihan soal bagaimana harapannya nanti bagaimana kalian bisa membuat satu perangkat dan menciptakan satu perangkat. Siapa tahu nanti tertarik ada yang mencoba. Saya mau bikin cyclone, Bu. Saya mau bikin stripper dan saya mau bikin scrubber gitu. Bisa nggak? Bisa coba nanti. Nanti saya akan kasih. Oke. Jadi terakhir sekali bahwa cyclone adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal tadi kita sebut. Kemudian ada gaya inersia dan tekanannya rendah. Karena adanya tadi perputaran tadi. Harapannya dengan perputaran tadi, membentuk vortex tadi, dia akan menyentuh dinding-dinding dari bahan, menyentuh dinding dari perangkat, dan
dia akan meluruh berdasarkan dari massa jenisnya dan gaya gravitasi. Ada silinder vertikal dari bagian membentuk corong, jadi bagian-bagian dari siklon tersebut. Ada silinder vertikalnya untuk fungsinya untuk mengumpulkan dan menahannya dalam hopper, ya, jadi ditampung dalam hopper untuk dipindahkan atau dipisahkan dari perangkat tadi untuk diolah untuk lebih lanjut. Kemudian penyisihannya adalah dengan memanfaatkan gaya sentrifugal tadi, ya. Semakin besar gaya sentrifugalnya, maka dia akan semakin harapannya juga akan penyisihannya, efisiensi penyisihannya juga akan semakin tinggi. Kenapa saya seperti itu? Contoh sekali di awal saya menceritakan tentang gambarannya seperti angin puting beliung, makin keras putarannya, maka dia bahan-bahan yang material-material itu akan terangkat begitu. Dan kemudian apa yang terjadi kemudian? Dia pelan-pelan akan terlempar. Jadi ketika pada putaran yang semakin rendah, maka bahan-bahan tadi, partikel-partikel tadi, jadi bayangannya kalian adalah yang namanya siklon ini seperti angin puting beliung. Nah, itu yang namanya vortex. Dia akan membentuk satu putaran yang membentuk huruf V. Seperti itu namanya vortex. Oke, membentuk kerucut ya. Kemudian fungsi berdasarkan fungsi dan jumlahnya dibedakan. Tadi ada hydrocyclone, multicyclone, sama-sama punya keunggulan dan kekurangan. Boleh nanti dibaca lagi. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan bisa dipahami. Oke, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas dengan penjelasan seperti itu? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Kok pada diem? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Gimana ini? Nggak ada yang mau tanya. Belum ada mungkin. Belum ada yang ditanyakan. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada yang ditanyakan, kalaupun misalnya ke saya, silakan. Kalau misalnya kalian punya kendala untuk mata kuliah apapun, silahkan ditanyakan ke saya. Apapun itu. Boleh, boleh. Insya Allah kalau misalnya saya mau menjawab, saya bisa menjawab, saya akan jawab. Saya bantu jawab. Kalau kalian kesulitan, entah sekarang, entah nanti kalau sudah kerja, karena saya seperti itu biasanya dengan alumni, ya. Mak, tolong gitu. Jadi sudah hal yang biasa ketika mahasiswa saya, walaupun sudah jadi alumni, tetap anak saya. Kalau saya bilang itu tetap anak saya. Mak, tolong. Kenapa? Ini bagaimana? Saya megang WWTP atau IPAL. Dia megang IPAL. Kemudian terjadi clogging, misalnya seperti itu. Nah, cloggingnya ternyata begini. Cek dulu, ambil dulu sampelnya. Kemudian cek lagi proses biologisnya. Hal seperti itu sudah biasa sekali. Jadi bahkan yang misal ada beberapa kakak tingkat kalian yang bekerja mandiri, punya konsultan sendiri, punya kontraktor sendiri, dan dia mengalami kendala, Ma ini bagaimana? Dia ngirim detailnya ke saya. Ini begini dan harus diredesain lagi supaya dia lebih efektif. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Boleh tanya? Boleh. Free, gratis. Jadi silahkan kalau misalnya kalian punya kendala mata kuliah apapun, insya Allah selama saya masih bisa menjawab, saya akan bantu. Baik, Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bagaimana? Mau sesi ini mau kita tutup? Sudah dicukupkan?
Sepertinya boleh, Bu. Oke, sepertinya boleh Bu gitu. Oke, karena puasa agak-agak energinya mungkin agak-agak terkuras gitu. Bisa kalian istirahat. Saya udah mendekati Lebaran, mungkin juga kalian juga sibuk. Sebelum saya tutup, jika ada salah kata, saya punya salah hilaf yang saya tidak sengaja ataupun disengaja, mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kata orang memulai dengan sesuatu yang baru dengan halaman yang kosong lagi. Saya cukupkan sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran hari ini. Terima kasih banyak partisipasinya. Semoga jangan bosan, jangan ada ganjalan. Siapa tahu kalian satu-satunya semester, kelas kalian satu-satunya yang semester ini masih bisa ketemu saya, semester depan kita ketemu lagi. Oke. Saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama, makasih semuanya. Bu, Saya makasih. duluan live ya. Saya boleh duluan live ya? Silakan, Bu. Bu.